But trust me, you gon' hold that, hold that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lara Wulandari, NIM 25211, kelas PTIK 2A 2020, dosen pembimbing Gunista Darmawati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang struktur dan fungsi SPIO. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap, organisasi dan arsitektur komputer. Struktur dan fungsi SPIO. Struktur dan fungsi SPIO terdiri dari komponen utama SPIO, siklus pada SPIO, RISC dan CISC. Nah, ini adalah gambaran dari struktur SPIO. Selanjutnya adalah komponen utama SPIO. Dari pengertian SPIO, kita ketahui bahwa SPIO adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menerima dan melaksanakan perintah dan data dari perangkat lunak. Komponen utama SPIO terdiri 4 macam. Yang pertama, arithmetic and logic unit atau ALU. Yang kedua adalah control unit. Yang ketiga adalah register. Yang keempat adalah SPIO interconnection. Kita bahas yang pertama, yaitu arithmetic dan logic unit atau ALU. ALU bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi data komputer. ALU sering disebut mesin bahasa atau mesin language, karena bagian ini mengerjakan instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Seperti istilahnya, ALU juga terdiri dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika Boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Yang kedua adalah control unit. Tugasnya untuk mengontrol operasi SPIO dan secara keseluruhan mengontrol komputer, sehingga terjadi sinkronisasi kerja antar komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Termasuk juga dalam tanggung jawab unit kontrol adalah mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Yang ketiga, register. Memori ini media penyimpanannya internal SPIO yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk penyimpanan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Nah, yang keempat adalah SPIO interconnection. SPIO ini sistem koneksi dan bus yang menghubungkannya komponen internal dan bus eksternal SPIO. Yang kedua, komponen internal SPIO yaitu ALU, unit control, dan register. Selanjutnya, komponen eksternal SPIO-nya. Sistem lainnya seperti memori utama, piranti masukan, ataupun keluaran. Adapun fungsi SPIO dapat kita ketahui yaitu menjalankan program-program yang disimpan dalam bentuk memori utama dengan mengambil instruksi-instruksi. Untuk menguji instruksi tersebut, data mengeksekusi satu persatu sesuai alir perintah. Selanjutnya, pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan pengambilan pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Adapun siklus instruksi terdiri dari siklus fetch dan siklus eksekusi. Siklus fetch mengambil program counter atau program pengambilan keputusan. Siklus eksekusi proses yang sudah hampir selesai. Nah, ini adalah gambaran dari siklus instruksi. Dan selanjutnya adalah aksi SPIO. SPIO memori, perpindahan data dari SPIO ke memori dan sebaliknya. SPIO input-output, perpindahan dari data SPIO ke modul I/O dan sebaliknya. Pengolahan data. SPIO membentuk sejumlah operasi aritmetika
logika terhadap data. Kontrol merupakan instruksi untuk mengontrolkan fungsi atau kerja, misalnya instruksi urusan eksekusi. Selanjutnya adalah elemen siklus eksekusi, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, Instruction Address Calculation atau IAC, yaitu mengalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Yang kedua, Instruction Text atau IP, adalah membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Yang ketiga, Instruction Operation Decoding atau IOD, yaitu menganalisa instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang digunakan. Yang keempat, Operand Address Calculation atau OAC, menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Adapun RISC atau Reduced Instruction Set komputer merupakan suatu arsitektur komputasi modern dengan instruksi-instruksi dan jenis eksekusi yang paling sederhana. Karakteristik dari RISC ini ada 3. Yang pertama, operasi berbentuk dari register ke register. Yang kedua, penggunaan mode pengelamatan sederhana. Yang ketiga, penggunaan format-format instruksinya sederhana. Nah, ciri-ciri RISC dapat juga kita ketahui. 1. Instruksi berukuran tunggal. Yang kedua, ukuran yang umum adalah 4 bit. 3. Jumlah pengelamatan datanya sedikit. Yang keempat, tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load, store dengan operasi aritmetika. Nah, selanjutnya ada CISC atau Complex Instruction Set Computing adalah sebuah arsitektur dari set instruksi di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah seperti pengambilan memori dan lain sebagainya. Adapun dapat kita ketahui karakteristik dari CISC adalah 1. Program yang dihasilkan menjadi relatif kecil dan penggunaan memori akan semakin berkurang. Kedua, meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Nah, yang terakhir adalah contoh RISC dan CISC. Contoh RISC dapat kita lihat di sini, yaitu komponen vektor mikroprosesor Intel 1960 dan Itanium Li64 dari Intel Corporation. Adapun PowerPC dan arsitektur power dari International Business. Nah, adapun contoh dari CISC ini adalah prosesor sistem atau 360, prosesor VAX, dan prosesor AMD serta Intel X86. Nah, sekianlah penjelasan struktur dan fungsi CPU dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.